Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas E Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan demo program modul 7 di mana tentang CRUD. Isinya tentang data mahasiswa yang menginput nama, NIM, tanggal lahir, email, ID jurusan, asal, dan jenis kelamin. Include layout /navbar.php. Di sini untuk menyisipkan file navbar.php yang digunakan untuk menampilkan menu navigasi atau header pada halaman. Nah, file ini biasanya berisi HTML atau CSS yang untuk menampilkan bagian navigasi. Untuk include koneksi.php, yaitu untuk menyisipkan file koneksi.php yang bertugas menghubungkan ke database MySQL. Biasanya file ini harus memiliki detail seperti MySQL connect, localhost, username, password, database. Action is set get action. Ini kan variabel ya, get action read. Action di sini untuk mengambil nilai parameter action dari URL. Nah, jika parameternya tidak ada, maka defaultnya diatur ke read ini. Nilai action menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Misalkan create, edit, delete, atau hanya menampilkan data. SID mahasiswa, insert, get ID mahasiswa, inval, value, ID mahasiswa, none. ID mahasiswa ini mengambil nilai parameter ID mahasiswa dari URL yang digunakan untuk mengidentifikasi data mahasiswa tertentu yang akan diedit atau dihapus. If ini kan percabangan. Nah, action create. If server request method dengan post nama, post, name, tanggal lahir, email, ID jurusan, asal, jenis kelamin. Untuk if action create ini untuk mengeksekusi blok kode untuk menambah data mahasiswa jika actionnya bernilai create. Nah, if server request method post di sini untuk mengecek apakah form dikirimkan dengan metode post atau tanda form telah disubmit. Insert query-nya itu query untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa dengan data dari form. Nah, untuk nama, NIM, tanggal lahir, email, ID jurusan, asal, dan jenis kelamin ini adalah nilai-nilai input dari form. Nah, lanjut ke check name query. Di sini untuk mengecek duplikasi name dan email. Check name query, MySQL query, MySQL koneksi, query select from mahasiswa where name as name. Dan check email query, MySQL query, MySQL koneksi, query select from mahasiswa where email. Check name query di sini untuk mengecek apakah name yang ada di input sudah ada di database atau tidak. Nah, kecuali name dari mahasiswa yang sudah diedit. Nah, jika ditemukan duplikasi, maka akan menampilkan name sudah terdaftar. Nah, sama juga pada pengecekan email. Jika emailnya sudah
ada di database. Nah, jika duplikat ditemukan, maka akan menampilkan pesan email sudah terdaftar. Nah, untuk header location mahasiswa.php, di sini untuk mengarahkan kembali ke halaman utama, yaitu mahasiswa.php dengan pesan status created. Nih. Di sini untuk update query MySQL query MySQL koneksi, query update mahasiswa. Nah, update mahasiswa di sini query-nya untuk memperbarui data berdasarkan ID mahasiswa. Semua kolom yang ada yang dapat diedit diperbarui dengan nilai dari form. Nah, lanjut ke delete ya. If action delete dan ID mahasiswa. Delete from mahasiswa di sini query SQL-nya yaitu untuk menghapus data berdasarkan ID mahasiswa. Nah, di sini juga sama di atas, cuman apa ya yang membedakan? Anan sampai Juna. Langsung ke selanjutnya ke jurusan HP. Sama di include layout /navbar.php di sini berisi navigasi halaman yang digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi web sehingga tidak perlu ditulis ulang di setiap halamannya. Dan untuk include koneksi.php-nya yaitu menyertakan file koneksi.php yang berisi konfigurasi koneksi ke database MySQL. Biasanya file ini mendefinisikan variabel koneksi yang akan digunakan untuk menjalankan query. Langsung ke ini, variable action is a get action read. Di sini untuk mengecek apakah parameter action tersedia di URL atau tidak. Nah, jika sudah tersedia, maka nilai parameter action akan diambil. Jika tidak tersedia, maka defaultnya adalah read, yang menunjukkan bahwa halaman hanya membaca data. Langsung ke insert get. Ini infal untuk mengecek apakah parameter ID tersedia di URL atau tidak. Nah, jika tersedia, maka nilainya diubah menjadi integer menggunakan infal untuk mencegah serangan SQL injection. Jika tidak tersedia, maka nilainya adalah null. Nah, lanjut ke operasi penghapusan data. Di sini ada if, action, delete, dan ID. Nah,
delete query MySQL query, MySQL koneksi query delete from jurusan where ID jurusan dengan ID. Untuk if action delete dan ID ini untuk mengecek apakah action adalah delete dan variabel ID tidak nol. Nah, logikanya ini memastikan penghapusan hanya dilakukan jika ada ID yang valid. Nah, untuk MySQL di query koneksi delete from jurusan where ID jurusan ini untuk menjalankan query SQL untuk menghapus data pada tabel jurusan berdasarkan ID jurusan. Nah, untuk koneksi ini adalah variabel koneksi dari koneksi.php. Nah, lanjut ke header location jurusan.php status deleted. Nah, setelah berhasil menghapus data, maka pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dengan parameter status deleted. Exit di sini untuk menghentikan eksekusi script setelah penghapusan untuk memastikan tidak ada proses tambahan yang dilakukan. Nah, lanjut ke operasi edit data yang pertama penyimpanan perubahan. If action edit dan ID, if server request method post nama jurusan, post nama jurusan, update query MySQL query, MySQL koneksi query, update jurusan, set nama jurusan, nama jurusan. If action dan edit, if action sama dengan edit dan ID. Di sini untuk mengecek apakah action adalah edit dan ada ID yang valid. Nah, lanjut ke if server request method post. Di sini untuk mengecek apakah form dikirim menggunakan metode post untuk memastikan data berasal dari form. S nama jurusan, post nama jurusan. Di sini untuk mengambil data yang dikirimkan dari input form dengan nama jurusan. Ke MySQL query koneksi query update jurusan set nama jurusan. Di sini untuk menjalankan query SQL untuk memperbarui nama jurusan berdasarkan ID. Nah, query ini rawan SQL injection sehingga lebih aman jika menggunakan prepared statement. Nah, header location jurusan.php di sini jika berhasil pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dengan status updated. Sama, exit di sini untuk menghentikan eksekusi script. Selanjutnya untuk menampilkan data di form edit. Result MySQL query MySQL koneksi query select from jurusan where ID jurusan ID. Nah, MySQL query di sini untuk menjalankan query SQL untuk mengambil data jurusan berdasarkan ID. MySQL fit async ini untuk mengambil hasil query dalam bentuk array asosiatif untuk digunakan di form. Lanjut ke operasi tambah data. Nah, if action create, if server request method post nama jurusan, post nama jurusan. Insert query MySQL query, MySQL koneksi query, insert into jurusan, nama jurusan values. Nah, di sini untuk mengecek metode post dan menjalankan query SQL untuk menambahkan data baru ke tabel jurusan. Untuk nav area label breadcrumb dan all class breadcrumb ini di sini untuk menampilkan breadcrumb untuk menunjukkan lokasi pengguna saat ini. Judul ditentukan berdasarkan action.
Nah, di sini from tambah edit, from method post. Di bagian ini, nah, yang pertama yaitu value. Nah, value di sini jika edit, nah data diisi otomatis, jika create berarti kosong. Yang kedua yaitu HTML special charge. Nah, di sini untuk mencegah serangan XS dengan mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, untuk tombol simpan, sini untuk mengirim data, dan tombol batal untuk kembali. Sini list data jurusan. Table class, table strip. Nah, tabelnya di sini yaitu nih. Ada no, nama jurusan, dan aksi. Nah, di sini ada for each. For each di sini untuk mengulang data hasil query. Lalu tombol edit dan hapus memiliki parameter ID untuk identifikasi. Footer selanjutnya langsung ke outputnya ya. Untuk jurusannya pilih teknik informatika, simpan. Lanjutkan ke jurusan kan, misalkan tambah jurusan industri, tambah jurusan lagi sistem informasi. Oke. Untuk mahasiswanya kan si anak industri NIM 30231 230. Com misalnya. Jurusannya informatika. Nah, di sini sudah ada data mahasiswa yang lengkap dengan NIM, tanggal lahir, email, asal, jurusan, sama jenis kelaminnya. Nah, kan ketentuannya jika ada kesamaan maka itu bukan error. Coba misalkan namanya Karina dengan NIM yang sama 30, tanggal lahir 1 5 hanya di Jember ya, sebenarnya perempuan masih. Nah, di sini maka akan muncul NIM sudah terdaftar karena memakai NIM yang sama. Maka bisa kita mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.